Kalau microcontroller yang ideal ya. Nah, eh, sebagaimana kita tahu juga bahwa mikroprosesor atau mikrocontroller itu eh, di setiap saluran ya, di setiap saluran ini hanya mempunyai dua tingkatan tegangan ya, ya, tahu ya. Kalau nggak nol ya satu kan, atau kalau nggak 0 volt ya 5 volt, atau kalau nggak low high, tergantung nanti pembacaan di mana. Kalau dalam bahasa logikanya 0,1. Tapi kalau dalam bahasa tingkat tegangannya ya 0 volt sama 5 volt atau low sama high ya untuk di apa di digitalnya. Jadi di sini kondisi yang umum lah atau yang terjadi kalau ada pada mikroprosesor atau mikrocontroller ini ya. Nah, kemudian secara ideal juga mikroprosesor itu mempunyai saluran N ya, masukan dan juga keluarannya tuh M yang umumnya adalah sama banyaknya ya. Jadi input untuk saluran inputnya itu sama dengan saluran outputnya umumnya ya secara ideal. Jadi mikroprosesor itu kan bekerja dengan menerima beberapa data atau sejumlah masukan tertentu, kemudian diproses datanya itu dengan ketentuan sesuai dengan program tadi, kemudian disimpan dan juga nanti akan menghasilkan keluaran sinyal atau ya hasil prosesnya nanti mau seperti apa. Itu tergantung dengan yang tadi program yang kita butuhkan ya atau kita pakai tadi. Nah, di sini ya. Jadi ada misalkan di sini ada 4 buah input, berarti nanti outputnya itu kita punyanya ada 4 juga. Nah, itu yang secara ideal. Tetapi kan kemarin pada minggu lalu kita sudah membahas bahwa di port microcontroller 8535 contohnya ya. 8535 itu ada yang namanya port I/O ya. Port I/O pada port A, ada port B, port C atau port D ya. Nah, ini kan semuanya namanya port I/O kan. Jadi ada port input atau output. Jadi kita tinggal setting aja ini. Pada pin 1, 2, 3, 4 sampai 8, pin 0 ya harusnya ya. 0 sampai dengan 7 itu kita akan men-setting dia ini berlaku sebagai input atau berlaku sebagai output. Jadi dia akan menghemat penggunaan pin yang ada pada microcontroller ini ya. Jadi enggak maksudnya itu enggak butuh dua buah kondisi di sini hanya untuk input saja, yang di sini hanya untuk output saja. Nah, enggak. Jadi kalau memang mengandalkan modelnya seperti ini, ada 4 pin untuk input, 4 pin untuk output, ada butuh 8 pin. Kita membutuhkan 8 pin untuk input dan output ini. Ini akan boros sekali penggunaan memorinya. Belum lagi untuk apa namanya penggunaan serial, kemudian input analog lagi dan lain sebagainya. Pasti nanti akan membutuhkan banyak pin ya. Nah ini tadi. Kemudian kalau untuk bus data, ini kan contoh yang ideal tadi ya. Kita belum masuk bagaimana cara uh, microcontroller ini bekerja sebagai input atau sebagai output ya. Karena ini masih terpisah tadi. Kita masuk ke konsep data bus dulu.